Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini jumpa lagi dalam Lensa Pataguntung Payung. Sebelum kita memulai aktivitas di tengah-tengah perjalanan hidup di sepanjang hari ini, kita datang dan melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, dengar, dan renungkan saat ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin dan menjaga kami, memimpin dan melindungi memelihara kami, melewati malam tidur dan Tuhan tibakan di hari yang baru, menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan dan melandasi setiap ungkapan syukur itu, kami datang padamu Tuhan memuji memuliakan Engkau, lewat firman yang akan kami baca, dan juga menjadi landasan bagi kami dalam aktivitas di sepanjang hari ini. Jamah hati kami, jamah pikiran kami, urapi dengan Roh Kudus-Mu, dan meteraikan kebenaran firman-Mu dalam diri dan hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan yang melandasi seluruh perjalanan hidup kita di sepanjang hari ini, dalam aktivitas kehidupan kita, terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pada pasal yang ke-19, ayat yang ke-10, yang mengatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita di pagi hari ini adalah Allahmu kudus, jadilah kudus. Dalam Keluaran pada pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dikatakan bahwa ketika Musa sedang memeriksa semak belukar yang menyala namun tidak terbakar, terdengarlah suara Tuhan Allah dari tengah-tengah semak belukar yang tidak terbakar itu dan menyapa Musa dengan berkata, Musa, Musa, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Allahmu kudus, jadilah kudus. Kekudusan adalah salah satu sifat dari Allah. Allah itu kudus. Karena itu, Allah meminta kita umatnya untuk hidup kudus, menjadi umat yang kudus di dalam hidup ini. Seperti Allah yang adalah kudus. Karena itu saudara-saudara yang terkasihi, bacaan firman Tuhan di saat ini kita lihat bahwa ada sebuah perintah dari Tuhan Allah kepada umat Israel melalui Musa, bahwa mereka harus menguduskan diri mereka sebelum bertemu dengan Allah. Sebelum ada perjumpaan antara mereka dengan Tuhan Allah, mereka harus menguduskan diri mereka. Di sini saudara-saudara, kudus bisa juga sama dengan membersihkan diri ini dalam hidup ini sebelum bertemu atau berjumpa dengan Tuhan Allah. Dalam kitab Imamat pada pasal yang ke-19 ayat 1b dikatakan bahwa kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Bahkan dalam 1 Petrus pada pasal yang pertama ayat 15 hingga 16 dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Allah itu kudus, saudara-saudaraku. Karena itu Allah juga rindu kita sebagai umatnya. Di tengah-tengah hidup ini, di tengah-tengah kehidupan ini pun, hidup dalam kekudusan adanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menerapkan hidup kudus itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini?
Kita berbaur dengan begitu banyak perilaku kehidupan manusia di dunia ini. Kita berbaur dengan begitu banyak orang yang juga tidak seiman dengan kita. Bagaimana kita bisa mempraktekkan, menerapkan hidup yang kudus itu di tengah-tengah kehidupan ini ketika Tuhan masih memperkenalkan kita hidup dalam dunia ini? Yang pertama, saudara-saudara, kita harus punya komitmen untuk tidak lagi jatuh dalam dosa. Kita harus punya komitmen untuk tidak lagi jatuh dalam dosa. Misalnya, sebagai orang yang ada dalam kehidupan rumah tangga, mari menjaga kekudusan rumah tangga kita, menjaga kekudusan suami istri kita, saling menjaga. Janganlah kita menodai tubuh ini, diri ini, dengan perselingkuhan atau persinahan. Begitupun juga bagi kita yang sedang menjalin hubungan kasih dengan pasangan kita yang belum diteguhkan dalam ikatan perkawinan yang kudus. Janganlah kita menodai ataupun juga mengotori tubuh ini sebelum ada sebuah ikatan resmi. Kita yang ada dalam tugas-tugas pekerjaan pun juga, marilah bekerja dengan benar. Jangan menodai pekerjaan kita dengan sebuah korupsi, perilaku tidak adil di tengah-tengah hidup ini. Kekudusan Tuhan Allah harus mewarnai kehidupan kita, harus mewarnai langkah hidup kita, pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita, bahkan pekerjaan kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus memiliki komitmen yang kuat di dalam diri kita. Kita harus memiliki komitmen yang kuat dari dalam diri kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita bisa hidup kudus dan menjalani hidup ini dalam kekudusan. Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup kudus di dalam hidup ini. Yang kedua, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hidup kudus berarti kita harus hidup dalam sebuah ketaatan kepada Allah setiap hari. Diri kita, keluarga kita, persekutuan kita, kita semua harus menjadi umat yang taat kepada Tuhan Allah. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang berdosa. Kita yang tadinya tinggal dalam kegelapan, melalui kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita di dalam Yesus, kita bisa menikmati kehidupan ini. Kita bisa menikmati keselamatan ini. Hidup kita dikuduskan dan dipulihkan melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menjalani kehidupan di hari ini dalam kekudusan. Kudus dalam pikiran, kudus dalam hati, kudus dalam tindakan, kudus dalam hidup, kudus dalam keluarga, kudus dalam pekerjaan. Ingat Bapak Ibu, kuduslah kamu, karena Tuhan itu kudus adanya dan sudah menguduskan dirimu. Amin. Mari kita berdoa. Kami akan melangkahkan kaki kami di sepanjang perjalanan hidup hari ini. Mohon bimbingan dan tuntunan kasih Tuhan bagi kami dalam Roh Kudus. Biarlah melalui kekudusan Tuhan bagi diri kami hidup kudus, kami menjalani hidup ini dalam kekudusan kasih-Mu. Mampukan kami Tuhan, untuk senantiasa menampakkan kemuliaan-Mu, melalui keterpanggilan hidup ini, dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bahkan ketika kami ada di dalam lingkungan masyarakat. Biarlah kekudusan yang Kau karuniakan bagi kami, dengan menguduskan hidup ini, ketika kami diampuni, ketika kami diselamatkan, biar kami juga bisa menyelamatkan orang lain dalam kehidupan ini melalui kekudusan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Berkati hidup kami, pekerjaan, usaha kami, harapan kami, keluarga, rumah tangga kami, seluruh aktivitas sepanjang hari ini, kami mohon Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.